Halo teman-teman, kali ini Dige akan menceritakan alur anime Ninja Kamui episode 7. Dige kembali menyarankan agar kalian menonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Entah bagaimana caranya, tiba-tiba saja Higan telah menyatu dengan Gear Kamui. Dia hanya diam sembari menatap Lil yang terus saja ngomong gak jelas. Sejak pertama kali melihat Higan, Lil menyadari bahwa hanya Higanlah yang bisa memuaskan hasrat bertarungnya. Lil lantas mengeluarkan cakar di kedua tangannya dan langsung menyerang Higan secara frontal. Namun Higan menahan serangan itu, dan dia menendang Lil hingga menabrak gedung di belakangnya. Semburan api dan serangan cepat yang dilancarkan Lil bisa dihindari Higan dengan mudah. Lil pun tertawa terbahak-bahak karena dia bisa merasakan amarah dan perasaan haus darah yang meledak-ledak di dalam diri Higan. Dia lantas melepaskan misil otomatis dan menargetkan seluruhnya pada Higan. Hebatnya, Higan mampu menghindari seluruh misil tersebut dengan pergerakan yang begitu lincah. Semua itu bisa dilakukan karena bantuan Gear Kamui yang dikenakannya. Faktanya, setelan robot pasutan Auza itu akan semakin cepat jika penggunanya membayangkan dan merealisasikan pergerakannya. Walau sudah mengetahui potensi Gear Kamui, namun Emma dibuat sangat kagum melihat kekuatan Higan yang luar biasa. Semua misil Lil tidak mampu menandingi kecepatan Higan yang di luar nalar. Pria pendek itu lantas menembak Higan dengan semburan api super kuat yang begitu besar. Namun bukannya menghindar, Higan malah menerjang semburan api tersebut tanpa keraguan-raguan. Higan lantas mendorong Lil dengan sangat kuat, hingga membuat kusuku gear milik Lil hancur berantakan. Tikaman kedua pedang Higan membuat Lil muntah darah dan benar-benar tidak berkutik. Pun demikian dia tersenyum dan mengakui kalau Higan adalah shinobi yang sebenarnya. Tanpa diduga pria pendek itu mengunci tubuh Higan, dan setelahnya meledakkan diri dengan harapan bisa mati bersama Higan. Namun ledakan itu tidak mampu menghentikan robot Higan. Dia bahkan mencengkram dan membuat Lil tidak bisa mati begitu saja. Pada keesokan harinya, Higan mengirimkan kepala Lil yang sudah dibantai sedemikian rupa pada para petinggi Auza. Nampaknya Higan ingin memberikan peringatan keras pada semua musuh besarnya itu, agar mereka bersiap-siap menerima nasib buruk seperti Lil. Joseph pun sangat takjub dengan kehebatan Higan. Apalagi ini adalah pertama kalinya Higan mengenakan Kusoku Gear. Tentu saja Joseph sangat terobsesi untuk mendapatkan data penting operasional Higan. Namun Higan sudah pasti tidak mau bernegosiasi, bahkan jika Auza membayarnya dengan uang yang sangat amat besar. Master Yamaji pun bangkit dan meninggalkan ruangan rapat. Dia akan mempercepat rencananya dan menegaskan tentang inti dan tujuan besar dari operasi ini. Di sisi lain, Emma menyampaikan pada Higan bahwa Auza tidak mungkin melakukan serangan balasan untuk saat ini. Para petinggi yang mengenakan Kusoku Gear dianggap sebagai sosok yang memiliki kekuatan super. Namun Higan menghancurkan gambaran itu dengan meledakkan Kusoku Gear Lil menjadi berkeping-keping. Emma begitu yakin kalau Auza tidak akan gegabah sebelum menemukan cara pasti untuk melenyapkan Higan. Higan lantas bertanya pada Emma tentang hubungannya dengan Mari. Emma pun menjawab kalau Mari adalah penyelamat hidupnya. Jika tidak bertemu Mari, Emma tidak yakin dia bisa hidup hingga saat ini. Scene pun kembali ke masa lalu, di mana Emma pertama kali bertemu dengan Mari. Oke. Untuk timeline ini kita akan menyebut Emma dengan nama lamanya yaitu Asuka. Kala itu Asuka harus berpartner dengan Mari, di mana Mari adalah mentor pertamanya.
Di dalam kondisi apapun, Mari selalu bertindak tenang dan selalu berhasil menyelesaikan semua misi. Bagi Asuka, Mari adalah perwujudan ninja yang sangat ideal. Saat itu ada 3 orang yang diakui sebagai ninja unggulan. Mereka adalah Higan, Zai, dan Mari. Sang tetua klan lantas berpesan pada ketiganya agar mereka tidak melupakan impian utama dari organisasi ini. Shinobi adalah bayangan yang menjalani hidup dengan kebanggaan, dan para shinobi harus mendedikasikan hidupnya untuk melindungi Jepang dengan menyingkirkan semua gengsi dan ego. Higan, Zai, dan Mari pun menyanggupi kewajiban pentingnya menjadi seorang shinobi. Beberapa saat kemudian, Mari bertanya pada Asuka mengapa dia selalu mengenakan topeng kitsune. Walau ragu-ragu, Asuka menjawab bahwa saat kecil dirinya mengalami kecelakaan yang membuat wajahnya hancur. Saking parahnya, kedua orang tua Asuka pergi meninggalkannya karena tidak sanggup melihat muka buruk putrinya. Asuka yang kini sebatang kara akhirnya diadopsi oleh organisasi. Walau wajahnya buruk, namun tetua klan memiliki pandangan lain, di mana hal itulah yang membuat Asuka bisa menjadi sosok siapapun. Pak tetua pun meminta Asuka untuk terus hidup sebagai shinobi. Pesan tetua klan nampaknya membimbing Asuka untuk mempelajari semua teknik penyamaran. Alhasil, hal ini membuatnya bisa menjadi siapapun. Asuka begitu terkejut ketika Mari memintanya melepas topeng. Setelah melihat wajah Asuka secara langsung, anehnya Mari malah kagum dan menganggap Asuka begitu rupawan. Menurut Mari, wajah itu merupakan kebanggaan Asuka sebagai seorang ninja. Jelas saja Asuka menganggap Mari orang yang aneh. Pun demikian dia sangat senang dengan ketulusan Mari. Tidak hanya menghormati sebagai shinobi, Mari juga menghargai Asuka sebagai seorang manusia. Mari pun mengungkapkan teknik rahasia ninjanya pada Asuka, di mana dia bisa membuat seseorang seperti meninggal dunia dengan membuat orang tersebut mati suri. Tanpa disangka, Mari berniat mewariskan teknik spesialnya itu pada Asuka begitu saja. Jelas saja Asuka kaget, karena teknik rahasia seyogyanya tidak boleh diberitahukan pada orang lain. Mari pun berkata bahwa pada suatu hari nanti akan tiba saatnya Asuka menggunakan teknik itu. Asuka pun mengingat kalau kenangan itu adalah momen yang paling membahagiakan di dalam hidupnya. Beberapa waktu pun berlalu, dan tanpa diduga Yamaji bekerja sama dengan pihak asing. Yamaji membuka sebuah training khusus dan melatih beberapa orang Amerika untuk menjadi ninja. Asuka sendiri bertugas memberikan laporan pada Yamaji tentang kelancaran kegiatan pelatihan ini. Perdebatan pun mulai bermunculan dan tidak sedikit para shinobi yang menolak keputusan Yamaji. Kondisi ini pun diperparah dengan meninggalnya Pak Tetua Klan karena suatu penyakit yang tidak begitu diketahui. Perubahan organisasi yang begitu drastis membuat Asuka begitu sedih. Asuka berharap Mari mau menjadi pemimpin baru organisasi dan menuntun semua orang ke jalan yang benar. Namun Mari mengungkapkan bahwa dirinya tengah mengandung dan dia jatuh cinta pada seseorang. Tentu saja Asuka sangat tersentak mendengar kabar ini. Mari pun sadar kalau dirinya telah melanggar kode etik ninja. Jadi sudah sangat jelas kalau tidak ada tempat lagi baginya di sini. Setelah pemakaman tetua klan, Yamaji memutuskan secara sepihak kalau organisasi ini akan melepaskan diri dari hukum Jepang. Di hadapan seluruh member organisasi, Yamaji menegaskan bahwa organisasi ini akan berada di bawah komando kekuatan yang lebih besar. Siapapun yang tidak setuju dan berani menentang keputusan ini akan diasingkan atau bahkan dilenyapkan. Jelas saja muncul gejolak panas di antara semua orang, bahkan ketika Master menentang keputusan ngawur Yamaji ini. Mereka masih memegang teguh kode etik ninja, yang mana lebih baik mati daripada hidup tanpa harga diri di bawah kekuatan asing. Yamaji pun hanya diam saja, karena sedari awal tujuannya adalah untuk menguasai organisasi ini seorang diri. Yamaji yang telah tenggelam dalam lautan ketamakan membuatnya terlepas dan bukan lagi bagian dari organisasi ini. Tanpa diduga kedua master mulai mengacungkan senjata dan menerjang Yamaji secara langsung. Namun saat itu juga, Yamaji mengeluarkan teknik rahasianya yang membuat kedua master tersebut tercekik dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Yamaji pun mencabut pedangnya dan kemudian menebas kedua master di hadapannya itu dengan begitu sadis.
Tidak berhenti di situ. Walau lawannya telah tewas, tapi Yamaji masih saja menginjak kepala salah satu master berulang kali dengan begitu keras. Para ninja yang ingin menolong pun jadi tidak berkutik, apalagi para ninja Amerika mulai mengancam mereka. Beberapa hari pun berlalu, dan master ninja terakhir mendapatkan ajakan untuk mengeksekusi Yamaji. Namun sang master menolak karena perlu kerjasama super ekstra untuk mengalahkan Yamaji. Pada akhirnya semua orang akan mati, dan itu berarti tekad shinobi yang diwariskan selama berabad-abad akan musnah. Itulah kematian sebenarnya yang harus mereka hadapi. Sang master pun memerintahkan semua ninja untuk kabur dari tempat ini. Meskipun mereka semua jadi ninja buangan, namun mereka memiliki kewajiban untuk mewariskan tekad perjuangan shinobi ke masa depan. Setidaknya untuk saat ini hanya itulah yang bisa mereka lakukan. Sesaat kemudian Mari menemui sang master. Dia lantas memberikan sebuah device canggih untuk melakukan penyamaran dan melarikan diri dari organisasi tanpa diketahui. Mari sudah lama menggunakan device ini, dan dia berharap alat ini bisa membantu siapapun suatu hari nanti. Tentu saja sang master sangat berterima kasih atas kebaikan Mari. Ketika Mari berjalan sendirian tanpa diduga Asuka mendatanginya. Asuka menyampaikan bahwa dirinya memiliki misi rahasia yang diberikan oleh tetua klan sebelumnya. Tugas utamanya adalah mencari tahu siapakah yang pantas menjadi kandidat ketua selanjutnya. Jika tidak pantas, maka dia wajib mengeksekusi calon kandidat tersebut. Walau tetua klan sebelumnya telah meninggal, namun Asuka wajib menjalankan misi agar wasiat sang tetua tidak menghilang selamanya. Dia pun meminta maaf karena selama ini berbohong pada Mari. Mari sendiri tidak kecewa, karena sejak pertama berjumpa dia sudah mengetahui misi Asuka. Asuka memohon agar Mari membuang bayinya dan kembali hidup menjadi shinobi untuk sekali lagi. Jelas saja Mari menolaknya. Wanita ini lantas memasang kuda-kuda dan siap bertarung dengan belati kecilnya. Duel pun tidak terhindarkan, dan kedua kunoichi ini saling menyerang satu sama lain. Mari sadar kalau selama ini Asuka telah menyembunyikan kemampuannya. Bagaimana tidak, kebohongan dan tipuan adalah alat yang digunakan Asuka demi menjalankan misi utamanya sebagai seorang mata-mata. Dia sudah tidak mengingat bagaimana wajah kedua orang tuanya. Setiap kali dia berusaha mengingat, justru wajah Marilah yang selalu muncul di dalam pikirannya. Serangan terakhir pun membuat Mari kehilangan belatinya. Dia pun mengakui kekalahannya. Walau faktanya, di saat terakhir itu Mari sengaja melakukan gerakan khusus demi melindungi bayinya. Jika Mari tidak melakukan hal itu, Asuka bisa dipastikan akan kalah. Asuka pun tidak sampai hati membunuh Mari. Dia sebenarnya bingung, apakah jalan yang dipilihnya ini benar atau salah. Sebenarnya keinginannya hanyalah menjadi seorang shinobi. Sayangnya organisasi sudah berubah. Meninggalkan organisasi dan menghabiskan hidup sebagai ninja pelarian membuatnya merasa kehilangan harga diri. Daripada hidup menyedihkan seperti itu, Asuka lebih memilih mati sebagai seorang shinobi. Dia pun menghunuskan belatinya pada dirinya sendiri. Namun sebelum itu terjadi, Mari segera menghentikannya. Bagi Mari, shinobi tidak memiliki emosi dan tidak paham apa itu keluarga. Namun bayi di kandungannya telah memberikan makna apa itu keluarga. Mari mematahkan pendapat Asuka tentang emosi yang bisa membunuh shinobi. Justru dari emosi itulah arti kehidupan yang sebenarnya dimulai. Mari pun berharap Asuka meneruskan hidup, dan dia akan selalu menganggap Asuka sebagai bagian dari keluarganya. Pernyataan Mari pun membuat Asuka tidak kuasa meneteskan air matanya. Asuka pun memutuskan untuk tetap standby di organisasi yang saat itu bernaung di bawah perusahaan raksasa Auza. Hal ini bisa membuatnya lebih leluasa dalam melakukan pengawasan dan pergerakan organisasi ke depannya. Dia merasa kalau ini akan sangat berguna bagi rekan-rekan ninja pelarian lainnya. Beberapa tahun kemudian, Asuka mendapatkan misi baru yang membuatnya harus menyusup ke dalam FBI. Dia pun mengubah namanya menjadi Emma Samanda. Sementara itu Mari sangat sibuk dalam mengurus keluarganya. Dia tidak menyangka kalau tugas membesarkan anak itu sangatlah sulit, bahkan lebih sulit daripada menjalankan tugas sebagai seorang shinobi. Scene pun kembali ke masa kini, di mana Emma sangat mengagumi Mari yang selalu berjuang untuk melindungi sesuatu yang penting baginya.
Apapun yang terjadi, Emma akan menyelesaikan tugasnya dalam menyelidiki apa tujuan dari Master Yamaji. Apalagi saat ini Yamaji dan para petinggi Auza tengah merencanakan sesuatu hal yang sangat mencurigakan. Saat ini Auza Corporation mulai meluncurkan salah satu produk terbaiknya, yaitu reaktor Auza, di mana reaktor ini bisa menghasilkan 2,2 juta kilowatt listrik per detiknya. Selain itu, reaktor ini memiliki kekuatan super yang setara dengan 1,5 pembangkit listrik tenaga nuklir, memiliki bahan baku kurobium yang mampu menghasilkan energi panas tidak terhingga melalui reaksi fusi. Ini adalah sumber energi yang murah dan ramah lingkungan. Joseph mengklaim bahwa harga energi listrik di Auza City lebih murah 80% dibandingkan harga energi di kota lain. Dengan ini, reaktor Auza akan menjadi leader dalam membangun dunia yang lebih baik di masa depan. Joseph lantas menanyakan pada Pak Sekretaris Negara mengenai realitas ini. Jika mendapatkan dukungan dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Auza akan semakin cepat dalam membangun banyak pembangkit listrik. Namun Pak Sekretaris tidak bisa menyetujui hal ini karena adanya pertentangan kuat dari kelompok yang menolak Auza. Kelompok ini adalah badan dan relawan yang berkecimpung di dunia perikanan serta lingkungan hidup di sepanjang pantai yang menjadi tempat proyek reaktor Auza. Meskipun Departemen ESDM setuju, namun pertentangan ini tetap sulit diganggu-gugat. Menanggapi hal ini, Joseph lantas menyampaikan kalau kemarin baru saja dibentuk Komite Penasehat Reaktor Auza. Mereka yang ngakunya menentang proyek ini justru malah setuju dan bahkan menjadi anggota komite. Jelas saja Pak Sekretaris sangat kaget, apalagi Joseph bisa memperlihatkan bukti berupa tanda tangan beberapa anggota komite tersebut. Pak Sekretaris sebenarnya tidak mempercayai hal ini, namun ketika Joseph berkata kalau dia telah menyuap para anggota komite itu, Pak Sekretaris pun langsung terdiam dan memalingkan wajahnya. Bagaimanapun juga, Pak Sekretaris sangat yakin kalau pembangunan yang terburu-buru pasti akan berujung pada kegagalan. Sedetik kemudian Joseph menyodorkan sebuah tablet yang di dalamnya terdapat surat pernyataan. Dan tentu saja Pak Sekretaris harus menandatangani surat pernyataan tersebut. Di sisi lain, Emma mengatakan kalau salah satu rencana Yamaji adalah membiarkan Auza menggunakan kekuatannya. Auza berencana merebut seluruh infrastruktur energi dan mengambil alih kendali masing-masing negara di dunia dengan pengelolaan energi itu. Sebagai salah satu komandan dari organisasi, Emma menyadari kalau organisasi tidak lebih dari sekedar boneka Auza. Saat ini Yamaji sudah tidak memiliki harga diri sebagai seorang shinobi. Oleh karena itulah Emma harus melakukan misi pengamatan agar bisa membantu Higan sebaik mungkin. Sementara itu di lokasi lainnya, Jason nampak sangat tertekan setelah mengetahui fakta tentang organisasi ninja pembunuh dari Mike. Saking takutnya, Jason mengumpat Mike dan menyalahkan lelaki kulit hitam itu karena telah melibatkannya dalam masalah ruwet ini. Namun Mike menanggapi tindakan Jason dengan bijak. Bagaimanapun juga ini adalah akibat jika berurusan dengan Auza. Jika sedari awal sudah ada niat, maka niat itu harus diselesaikan dengan tuntas. Jason pun terdiam karena dia sadar betul kalau ucapan Mike memang benar adanya. Walau siap membantu semaksimal mungkin, namun Jason tetap meminta jaminan perlindungan dan keselamatan dari Mike. Kembali pada Higan dan Emma, di mana mereka tengah mengantri kendaraan untuk keluar dari Auza City. Emma lantas meretas sistem komputer Auza hingga menyebabkan jaringan lumpuh beberapa saat. Kesempatan ini pun dimanfaatkan Higan untuk tancap gas dan kabur melewati beberapa petugas penjaga gerbang Auza City. Keduanya pun bergegas menuju salah satu pembangkit listrik milik Auza yang belum selesai dibangun untuk mengisi ulang kusuku Gear Kamui karena gear tersebut mulai kehabisan daya. Di sebuah medan pertempuran, Robert Dili membantai banyak pasukan tentara dengan begitu brutal. Bahkan beberapa tank bisa dihancurkan Dili dengan begitu enteng. Aksi brutal ini pun direkam drone dan disiarkan secara langsung oleh Joseph di hadapan Ibu Menteri Pertahanan Negara. Meski batas dari sistem baterai Kusokukir hanya 5 menit, tapi jika digunakan dengan kekuatan maksimum, setelan itu bisa memiliki performa yang luar biasa. Jelas saja Ibu Menteri mulai khawatir dengan ancaman serangan shinobi seperti ini. Beberapa saat kemudian, Emma berhasil menyusup ke dalam pembangkit listrik Auza dan mengamankan tabung energi portable. Dia pun terus berlari untuk menuju lokasi Higan.
Namun tindakannya ketahuan, ditambah lagi robot Big D langsung turun tangan untuk menghadangnya. Big D melepaskan dua kelabang super kuatnya untuk menghajar Emma. Ketika Emma mulai tersudut, disitulah Higan tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Big D pun mengatakan kalau dia ingin selalu bertarung melawan prajurit seperti Higan. Tentu saja dalam duel ini Big D tidak akan bersembunyi ataupun kabur. Oleh karena itulah dia mengharapkan sebuah pertarungan yang bersih dan sportif. Jika Higan memenangkan pertarungan ini, Big D dengan sukarela akan membeberkan lokasi Master Yamaji. Dia tidak ingin menodai reputasinya dengan melakukan penjebakan serta menyisakan penyesalan di setiap pertarungan. Emma sangat yakin kalau ini hanyalah jebakan dan akal bulus Big D saja. Walaupun demikian, Higan tidak memiliki pilihan lain selain bertarung. Big D pun melepaskan kedua kelabang besarnya untuk menyerang Higan. Ketika tengah fokus bertahan, Higan tiba-tiba mendapatkan serangan dadakan dari Big D. Higan pun tidak bisa bergerak ketika si kelabang menguncinya. Dia pun tidak berkutik ketika Big D menghujaninya dengan tendangan bertubi-tubi. Emma pun berlari cepat menuju reaktor sistem. Jika dia bisa mematikan reaktor tersebut, maka kemungkinan menang jauh lebih besar. Bagaimana tidak? Reaktor itu merupakan sumber daya tidak terbatas yang terus memasok energi secara nirkabel pada Big D. Namun Emma mengalami kesulitan karena seekor kelabang selalu menghalanginya. Kelabang ini tidak pernah berhenti menyerang, sekalipun Emma menyetrumnya dengan kejutan listrik. Dia lantas melemparkan tabung energi pada si kelabang, dan segera meledakkan tabung tersebut bersamaan dengan sistem reaktor. Sayangnya ledakan itu jadi senjata makan tuan, yang membuat lantai jadi hancur dan Emma terjatuh ke bawah bersama dengan tabung energinya. Ketika Emma sudah pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa, untungnya saat itu juga Higan segera meraihnya. Sistem reaktor yang telah lumpuh membuat Big D kehilangan daya. Hal ini juga dialami Higan, yang mana dia kehabisan daya dan tidak bisa menggerakkan Gusoku Gear Kamui. Sebenarnya Big D bisa saja memanggil bala bantuan, namun dia tidak akan melakukan tindakan pengecut seperti itu pada prajurit sejati seperti Higan. Dia pun berharap pada suatu hari nanti bisa kembali bertarung dengan Higan tanpa adanya pengganggu. Setelah mendapatkan perawatan, Emma menerima notifikasi tentang adanya seseorang yang menyalakan salah satu komputernya. Ternyata itu adalah Mike dan Jason, di mana keduanya membawa lari mobil kodok Emma dengan berbagai tanda pengenal FBI milik Mike. Sayangnya Jason tidak sanggup meretas komputer Emma, apalagi komputer tersebut memiliki kode inskripsi yang sangat kuat. Jason pun mengakui kalau Emma bukanlah hacker sembarangan. Tiba-tiba saja radio mobil menyala sendiri dan memutarkan sebuah lagu yang tidak begitu asing di telinga Mike. Mike pun mengingat kembali awal pertemuannya dengan Emma, di mana gadis tersebut begitu bebal dan sulit diajak bekerja sama. Mike yang mulai mabuk nampak memarahi Emma serta mengingatkannya agar tidak bertindak gegabah. Emma pun tidak terima karena dia bekerja sendiri sebagai seorang profesional. Emma cukup sadar, di dalam pekerjaan ini jika ragu sedikit saja dalam mengambil keputusan bisa berakibat fatal. Namun bukan itu yang dimaksud Mike. Lelaki ini hanya berharap agar Emma bisa sedikit mempercayai rekan sejawatnya. Keduanya pun kembali cekcok untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Endingnya, walau Emma tidak mengakui Mike, namun Mike akan selalu menganggap Emma sebagai bagian dari keluarganya. Untuk mencairkan suasana, Mike pun langsung bernyanyi dan diikuti oleh para tamu yang lainnya. Kejadian konyol ini pun membuat Emma nampak tersenyum, dan keduanya terus melewati berbagai kasus dengan saling bekerja sama satu sama lain. Ketika waktu menjelang malam, Mike dan Jason nampak tertekan karena ada seseorang yang mengikuti mereka. Jason sendiri tidak mendengarkan perintah Mike, dan dia langsung keluar begitu saja sambil melemparkan petasan pada para penguntit. Mike pun sudah tidak ada pilihan lain selain melawan. Namun saat dia hendak membanting musuh, tanpa diduga sosok yang dianggapnya musuh itu adalah Higan, dan tentu saja yang satunya lagi adalah Emma. Mereka pun memasuki kamar motel untuk berbagi informasi. Di sini Mike cukup terkejut setelah mengetahui fakta kalau Emma adalah seorang kunoichi. Pun demikian, Emma tidak bersekongkol dengan FBI, dan FBI sama sekali tidak mengetahui identitas aslinya.
Gadis ini pun berdalih dia hanya menjalankan perintah organisasi saja. Namun bagi Mike, tindakan Emma ini sudah keterlaluan dan tidak bisa dimaafkan. Mike tetap saja jengkel walaupun Emma memiliki argumentasi yang cukup masuk akal. Selain itu, Mike juga sangat kesal karena Emma membuatnya bertemu dengan Jason. Untuk meredakan amarahnya yang memuncak, Mike pun pergi keluar motel untuk menyendiri dan menenangkan pikirannya. Namun bukannya tenang, dia malah terkena jebakan petasan milik Jason. Sesaat kemudian Emma meminta maaf pada Mike karena telah menyembunyikan identitasnya. Mike sendiri sudah tidak terlalu mempermasalahkan hal itu, apalagi si Emma hanya menjalankan tugasnya saja. Mike pun memberikan secari kertas pada Emma, di mana itu adalah kertas gambar peninggalan mendiang putrinya. Kertas ini merupakan wasiat yang ditinggalkan sang putri agar Mike selalu menjalankan tugasnya dalam melindungi masyarakat dari para penjahat. Menurut Mike, pesan putrinya selalu membayanginya bagaikan kutukan yang tidak bisa dilepaskan. Untuk itulah Mike selalu serius bekerja dalam menuntaskan pekerjaannya. Mike lantas mengungkapkan isi hatinya, bahwa sebenarnya dia bukannya jengkel pada Emma yang telah menyembunyikan sesuatu dan tidak jujur. Sebagai seorang senior, Mike hanya menginginkan agar Emma bisa bergantung padanya. Pesan Mike pun tak ayal membuat Emma tersenyum. Pada keesokan harinya, Jason sangat kaget setelah mengetahui fakta kalau Auza memiliki shinobi dengan besutan Kusokuger yang sangat kuat. Sayangnya beberapa barang bukti tidak mungkin bisa menyudutkan Auza. Ditambah lagi Auza mendapatkan dukungan dari oknum pemerintah yang sangat berpengaruh. Pun demikian, Auza tidak bisa didiamkan, apalagi mereka berencana untuk menghancurkan negeri ini. Scene pun berpindah di kantor Auza, di mana sosok politikus tengah mendesak Joseph untuk menutupi beberapa insiden mengerikan. Setidaknya Joseph harus membuat sebuah pernyataan publik yang bisa menenangkan para masyarakat. Joseph pun begitu percaya diri dan menyanggupi permintaan tersebut. Dia sangat yakin kalau masalah kecil seperti itu tidak mungkin menghancurkan kepercayaan masyarakat pada Auza Corporation. Siang itu Emma kembali menjelaskan pada Mike tentang alasan mengapa dia masih bertahan di Auza Corporation. Bagaimanapun juga Auza memiliki akses terhadap teknologi terbaik serta dana penelitian yang sangat besar. Jika mengesampingkan masalah buruk yang timbul belakangan ini, pada dasarnya Auza adalah perusahaan yang sangat membantu umat manusia. Emma lantas berkata pada Mike kalau dia dan Higan akan menuju pembangkit listrik milik Auza yang aktif dan mematikan sistem operasinya. Sembari melaksanakan aksinya itu, Emma juga akan mengambil paksa pasokan energi yang diperlukan. Mike sendiri menegaskan kalau dia dan Jason akan terus menyelidiki Auza apapun yang terjadi. Untuk memaksimalkan rencana itu, Emma pun memberikan akses penuh komputernya pada Mike dan Jason. Namun di tengah perbincangan yang begitu penting itu, mereka benar-benar tidak sadar kalau ada alat pelacak musuh yang menempel di bawah truk kontainer. Di sisi lain, Yamaji dan Joseph nampak duduk berdua dan membicarakan sesuatu yang sangat serius. Joseph tidak terima, karena Big D tidak segera menghabisi Higan selagi ada kesempatan. Bahkan si Big D membiarkan Higan pergi begitu saja. Menanggapi hal itu, Yamaji menegaskan kalau keputusan Big D sudah tepat. Big D juga sudah mendapatkan data setelah bertarung melawan Higan. Menghadapi Higan tanpa Kusokuger merupakan tindakan yang sangat keliru dan ceroboh. Yamaji menganggap kalau hal ini sudah lebih dari cukup dan sesuai dengan keinginan Joseph. Namun Joseph malah naik pitam dan menganggap hal ini adalah masalah yang berbeda. Dia pun menekan Yamaji dan mengatakan kalau dirinya tengah mengendalikan dunia. Dengan sombong, Joseph juga menegaskan kalau dia memiliki kendali penuh atas manusia bahkan alam semesta. Joseph akan menumbangkan Yamaji jika lelaki tua itu berniat menghalangi rencananya. Yamaji pun berkata kalau tujuan para shinobi adalah mencari orang paling keji di dunia seperti Joseph. Namun setelah itu, para ninja akan membantai orang keji tersebut meski harus mengorbankan nyawa. Jelas saja Joseph langsung begidik mendengarkan jawaban Yamaji. Dia pun langsung bangkit dan tidak terima diancam seperti ini. Setelah meluapkan semua kekesalannya, Joseph lantas menghilang begitu saja. Ternyata Joseph tidak benar-benar di depannya si Yamaji. Dia hanya menggunakan program hologram super canggih untuk berkomunikasi.
Kembali pada Emma, di mana dia tengah memberikan pengarahan serius pada Higan tentang jalan Kizuna yang merupakan jantung dari Kusokugir. Jalur Kizuna sangat sensitif dan lemah. Jika digunakan serampangan, maka jalur tersebut tidak akan berfungsi dengan maksimal. Emma juga memberikan buku petunjuk untuk memperbaiki Kusokugir beserta manual booknya. Melihat keseriusan Emma, Higan pun berkata kalau ini adalah masalahnya. Dia sudah banyak terbantu berkat informasi dan data-data Emma. Higan pun mengingatkan agar Emma membantu Mike, dan setelahnya pergi ke tempat yang lebih aman untuk bersembunyi. Mendengar hal ini, Emma langsung menghela nafas dan agak kesal. Namun Mike menimpali bahwa dia dan Higan selalu menganggap rekannya sama seperti keluarga. Mendengar hal ini membuat Emma tersenyum. Sebelum membantu Higan, Emma akan membantu Mike dengan sekuat tenaga. Meski Jason orangnya agak aneh, namun Emma menganggap kemampuan pria tersebut cukup mumpuni. Emma yakin dalam waktu singkat dia bisa bekerja sama dengan Jason. Sedetik kemudian Jason datang dengan membawa sepiring nasi goreng spesial. Semuanya tidak menyangka kalau Jason memiliki kemampuan memasak. Walau terjadi sedikit perselisihan antara Mike dan Jason, namun semuanya kompak makan bersama. Suasana yang begitu nyaman ini pun mengingatkan Emma tentang nasihat Mike beberapa tahun yang lalu, di mana lelaki hitam itu berkata kalau rekan sama saja seperti keluarga. Di waktu yang sama, Joseph nampak berkomunikasi dengan Menteri ESDM melalui media video conference. Pak Menteri pun meminta pertanggungjawaban Joseph selaku CEO Auza mengenai ledakan pembangkit listrik sebelumnya. Joseph pun menjawab kalau ini adalah tindakan sabotase yang dilakukan oleh para teroris yang telah mengetahui data uji operasional. Joseph meminta Pak Menteri tenang karena saat ini agen FBI sedang memburu para teroris itu. Namun Pak Menteri tidak mau mendengarkan alasan Joseph. Dia ingin terjun ke lapangan secara langsung untuk membuktikan jawaban Joseph. Joseph pun langsung menolak dengan alasan dia tidak mau jika teknologinya dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pak Menteri pun beranggapan kalau Joseph telah memaksa komite penasehat dengan kekerasan untuk menerima suap. Bagaimanapun juga, Joseph tidak bisa mengabaikan opini publik karena kasus kali ini sangat berbeda. Joseph pun mulai kesal mendengarkan ocehan Pak Menteri. Dia lantas berkata lirih kalau Pak Menteri dan jajarannya adalah para pengecut. Saking tidak terimanya, Joseph bahkan membentak Pak Menteri walau Kementerian ESDM telah membantu menutupi banyak permasalahan Auza. Setelah memutus video conference itu, Joseph mengungkapkan semua masalahnya pada Dilly. Dia pun meminta Dilly untuk menghubungi Big D sesegera mungkin. Sayangnya si Big D tidak mau diganggu karena saat ini adalah waktu private-nya. Dia pun mereject telepon dari Joseph dan lebih mementingkan perawatan rambutnya. Baginya, ketampanan merupakan kebahagiaan paling hakiki. Tanpa kebahagiaan, mau hidup ataupun bertarung sudah tidak ada gunanya lagi. Yang penting si Big D sudah mengetahui perintah Joseph dan dia hanya perlu melaksanakan saja perintah tersebut. Mengetahui teleponnya di reject, Joseph pun langsung marah besar dan membanting earphone-nya. Dilly pun meminta maaf dan langsung memungut earphone tersebut. Dia juga berniat menggantikan posisi Big D guna menjalankan perintah Joseph. Namun Joseph tidak menginginkan Dilly keluar, apalagi dia sudah memiliki rencana cadangan lain. Joseph pun mendatangi lokasi pemeliharaan Kusokugir untuk memeriksa Kusokugir milik Big D. Anehnya, ini adalah pertama kalinya CEO Auza melakukan pemeriksaan secara langsung. Ketika meninggalkan ruangan, tanpa diduga Joseph bertemu Zai. Dia pun menyapa Zai dan berkata, jika dirinya adalah Yamaji, dia pasti akan langsung memerintahkan Zai untuk membereskan Higan dengan segera. Zai lantas memasuki ruangan pemeliharaan dan melihat setelan Kusokugir miliknya sendiri. Setelah beberapa saat, Big D telah selesai memotong rambutnya. Dia pun berterima kasih dan memuji kemampuan si tukang cukur yang menurutnya sangat luar biasa. Bersamaan dengan itu, Big D mendapatkan panggilan dari Departemen Penelitian dan Pengembangan yang mengabarkan kalau perawatan Kusokugirnya telah selesai. Jelas saja si Big D langsung tersenyum karena timingnya sangat tepat sekali. Sementara itu, Emma dan Jason nampak sibuk di depan komputernya masing-masing. Mereka meretas beberapa laporan penting operasional reaktor di server utama Auza.
Laporan itu berisi bukti-bukti penting yang menjelaskan bahwa Auza telah mengembangkan sebuah senjata untuk campur tangan perselisihan luar negeri. Di sini diketahui kalau Auza memiliki lawan yang merupakan salah satu petinggi di negara ini. Jason pun sangat bersemangat untuk menjatuhkan Auza, apalagi dia dipecat saat mengembangkan konstelasi satelit independen server Auza. Dia sangat tidak rela jika karyanya dipermainkan seperti ini. Sayangnya mereka langsung ketahuan ketika berhasil menjebol firewall server Auza. Emma lantas meminta Jason tetap fokus karena selepas ini upaya mereka akan semakin sulit. Parahnya, di tengah peretasan itu Big D tiba-tiba datang dan memaksa Higan untuk mengenakan kusuku gearnya. Ternyata yang memasang pelacak di truk sebelumnya adalah Big D. Jadi tidaklah aneh jika lelaki itu bisa menemukan Emma dan yang lainnya secepat ini. Namun demikian, Emma tidak memperdulikan Big D, dan dia meminta Jason untuk terus melakukan peretasan. Higan lantas menghadapi Big D dengan gear kamuinya. Kali ini keduanya berada dalam kondisi yang sama-sama prima. Big D pun menyerang Higan dengan serbuan kedua kelabangnya. Walau Higan menebas tubuh kedua kelabang itu, namun si kelabang bisa memperbaiki diri dan menyambung tubuhnya yang hancur. Emma dan Jason terus berusaha menyelesaikan tugasnya, walau di sebelah mereka terjadi pertarungan yang begitu luar biasa. Mereka pun menemukan beberapa fakta mengejutkan tentang peperangan dan data penting akun rahasia perbankan serta semua petinggi di negeri ini. Di tengah pertarungan, tanpa diduga tentara bayaran Auza datang dan menembaki mobil kodok Emma. Ketika para tentara itu hendak merudal mobil Emma, untungnya Mike turun tangan dan melepaskan rudalnya hingga para tentara itu berhamburan. Pun demikian, Mike langsung kabur karena dihujani rentetan tembakan otomatis. Emma lantas meminta Jason melanjutkan tugasnya karena dia harus membantu Mike bertarung di luar. Gadis ini pun melemparkan sebuah apar di depan para tentara, dan setelahnya menembak benda tersebut untuk mengaburkan pandangan para tentara itu. Alhasil, para tentara pun tidak berkutik dan berhasil dilumpuhkan dengan begitu cepat. Sayangnya Mike tertembak oleh sniper yang membidiknya dari atap motel. Jelas saja situasi ini membuat Emma benar-benar ketakutan. Untungnya si Mike bisa bertahan karena sebelumnya dia mengenakan rompi anti peluru. Keduanya pun bangkit kembali dan berperang untuk melumpuhkan pasukan musuh. Higan sendiri fokus bertarung dan berhasil menebas salah satu kelabang Big D dengan pedangnya. Namun kelabang itu masih saja bisa bergerak walau tubuhnya telah terpisah-pisah. Higan pun mengubah pedangnya menjadi 4 bagian dan melemparkan pedang tersebut layaknya shuriken hingga menghancurkan sisa-sisa tubuh si kelabang. Ketika Big D melesat dan menerjang dari udara, saat itu juga Higan menghindar dan menendang gagang pedangnya hingga menembus dada Big D. Hal ini pun membuat helm zirah Big D hancur. Lelaki ini begitu puas dan senang sekali dengan hasil pertarungan ini. Big D lantas bertanya pada Emma, mengapa si Emma mengkhianati organisasi. Emma pun menjawab tegas kalau dia tidak pernah sekalipun mengkhianati keyakinannya sendiri. Big D benar-benar menyayangkan hal ini, apalagi sedari awal Emma tidak pernah menganggapnya sebagai teman. Namun Big D tetap menghormati keputusan Emma, meskipun itu adalah kenyataan yang sangat pahit. Ketika Higan hendak menghabisi Big D, tanpa diduga kusuku gear Big D bersinar sangat terang. Ternyata sebelumnya, si Joseph telah mengatur sistem penghancuran diri ketika Big D mengalami kekalahan. Big D yang menyadari ulah Joseph, sesegera mungkin memerintahkan kelabang terakhirnya untuk melindungi Higan. Sadar kalau dirinya tidak mungkin selamat, Emma lantas mengoperasikan jam di tangannya dan memerintahkan para android untuk melindungi Mike. Sedetik kemudian, kusuku gear Big D meledak dahsyat, dan ledakan itu menyapu tubuh Emma dengan sangat kuat. Joseph pun sangat kesal karena upayanya membunuh semua orang tidak berhasil karena ulah Emma dan Big D itu sendiri. Bahkan si Dilly baru sadar kalau ini adalah tindakan egois Joseph. Setelah beberapa saat, tubuh Big D yang tinggal tulang belulang nampak berhamburan tertiup angin. Emma yang benar-benar sekarat masih sempat-sempatnya mengkhawatirkan kondisi Mike. Setelah mendengar dari Higan kalau Mike baik-baik saja, gadis ini pun meminta maaf pada Mari karena tidak bisa menepati janjinya. Mike pun mulai menangis dan dia meminta Emma bertahan karena ambulan akan segera datang. Saat itu juga hologram penyamaran Emma rusak, hingga memperlihatkan wujud wajah aslinya. Mike pun tidak terkejut.
Dan dia pasti mengenali Emma meskipun Emma mengubah wajahnya berulang kali. Hal ini tidaklah aneh karena Mike adalah seorang penyidik handal. Mike dan Higan selalu menginginkan Emma untuk terus bertahan hidup. Sayangnya takdir berkata lain, karena Emma telah meninggal dunia dengan senyuman terbaik di wajahnya. Mike pun mengenang Emma sebagai junior yang sangat menyebalkan. Emma sering datang terlambat dan sulit diatur. Namun saat ngobrol dengan Emma, Mike merasa anaknya masih hidup. Bagi Mike, Emma adalah sosok yang sangat mirip dengan putrinya. Higan sendiri nampak terpaku memandangi jasad Emma. Dia lantas membakar jasad tersebut dan pergi begitu saja. Higan pun bertekad mengakhiri semuanya dengan cara menghancurkan organisasi yang telah merenggut semua hal penting darinya. Finn memperlihatkan sosok Zai kecil yang dipenjara dan disiksa oleh kelompok sindikat kriminal berbahaya. Zai selalu beranggapan bahwa kelemahan adalah dosa besar. Oleh karena itulah dia tidak menyerah dan menggigit jari salah seorang preman yang hendak menyiksanya. Tanpa disangka pasukan ninja tiba-tiba muncul dan menembaki semua preman hingga tidak tersisa. Salah seorang ninja membuka gembok penjara dan dia melepaskan Zai beserta teman-temannya. Melihat banyak mayat bergelimpangan membuat para bocah lari ketakutan. Namun Zai hanya diam, sembari memandangi mayat salah seorang preman yang kerap memukulinya. Ketika Master Yamaji datang, dia melihat Zai kecil yang menghunuskan belatinya berulang kali pada salah satu jasad. Trauma yang mendalam membuat Zai kehilangan akal. Dia pun menyerang Yamaji tanpa rasa takut. Walau tidak berdaya, namun Zai menghunuskan belati kecilnya pada tangan Master Yamaji. Yamaji pun menyukai sikap Zai, karena bocah itu selalu percaya bahwa kekuatan adalah segalanya. Lelaki tua itu pun mengajak Zai bergabung ke dalam organisasi ninja. Beberapa hari kemudian, Yamaji kembali ke organisasi bersama Zai. Itulah momen pertama kalinya Zai bertemu dengan Higan dan Mari. Pagi itu di tempat antah berantah, Mike meminta Higan untuk memakamkan Emma dengan cara yang layak. Bagaimanapun juga tempat terpencil seperti ini tidak cocok untuk dijadikan makam. Higan pun berkata bahwa Shinobi tidak memiliki kampung halaman ataupun batu nisan di makamnya. Agar Emma bisa beristirahat dengan tenang, Mike dan Higan memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan semuanya. Higan tetap memburu Yamaji, karena lelaki tersebut adalah akar masalah dari semua ini. Dengan menghancurkan Yamaji, maka organisasi akan lenyap dengan sendirinya. Sementara masalah Auza akan dihandle sepenuhnya oleh Mike dan Jason. Saat ini mereka telah mendapatkan bukti-bukti kuat tentang data korupsi Auza. Jika datanya bocor ke media, bisa dipastikan akan timbul kehebohan yang luar biasa. Emma sudah berkorban nyawa untuk mendapatkan data itu. Tentu saja Mike tidak akan pernah menyia-nyiakan pengorbanan Emma. Sesaat kemudian Jason memanggil Higan dan Mike. Dia lantas menjelaskan bahwa data penting Auza yang diambil sebelumnya tiba-tiba saja dienkripsi oleh seseorang. Selama datanya belum dideskripsi, maka data itu tidak akan bisa dibuka. Jelas saja Mike sangat kesal. Namun Jason menjelaskan kalau ini adalah perbuatan Emma. Nampaknya Emma benar-benar ingin melindungi data tersebut, setidaknya hingga dia menyerahkan sepenuhnya pada Jason. Walau Jason juga kesal, namun dia akan berusaha menyelesaikan teka-teki ini dengan segenap kemampuannya. Saat itu muncul sebuah berita tentang serangan teroris yang terjadi di fasilitas pembangkit listrik Auza. Teroris tersebut adalah sekelompok ekstremis ekologi yang mendorong isu perlindungan lingkungan. Ternyata terduga teroris itu adalah Mike, Emma, Higan, dan Jason. Jelas saja mereka semua kaget melihat berita ini. Finn pun berpindah di kantor pusat Auza, di mana sekali lagi Joseph berkomunikasi dengan Pak Menteri ISDM. Joseph mengatakan bahwa perusahaannya hanyalah korban dari serangan teroris. Tentu saja ledakan yang terjadi kemarin bukanlah kecelakaan. Joseph lantas menunjukkan foto-foto teroris sesuai dengan pemberitaan di media. Joseph menjamin kalau fasilitas pembangkitnya sangat aman dan sempurna. Semua member komite yang dikhawatirkan Pak Menteri sudah memahami dan tidak mempermasalahkan hal ini. Namun Pak Menteri kurang yakin, apalagi Joseph belum melakukan konferensi pers secara resmi. Disinilah si Joseph ngotot bahwa semua masalah telah dibereskan.
Intinya, dia hanya ingin mengajak Pak Menteri bekerja sama dalam membangun pembangkit listrik. Sayangnya Pak Menteri tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan. Apalagi semua ucapan Joseph masih belum ada bukti konkretnya. Jika nanti terjadi masalah seperti ini lagi, semuanya pasti akan merugi. Pak Menteri pun meminta Joseph agar lebih sopan dalam berkomunikasi. Jika tidak, maka Joseph tidak akan pernah dihormati lagi. Joseph pun menerima kritikan itu, dan setelah menutup percakapannya, Joseph mengungkapkan kekesalannya pada Pak Menteri. Saat itu Dilly datang dan menyampaikan bahwa data penting Auza telah diretas. Jelas saja Joseph semakin marah dan membanting keras tabletnya. Dia tidak mengerti mengapa semua rencananya tidak berjalan mulus. Sementara itu Yamaji mendapatkan laporan dari bawahannya tentang data pengembangan reaktor dan Kusokugir. Dengan adanya data ini, Yamaji dan organisasinya dimungkinkan membuat jalur produksi sendiri. Kembali pada Mike dan yang lainnya, di mana mereka tidak menyangka difitnah seperti ini. Percuma saja mereka membocorkan data Auza ke media, apalagi saat ini semua media sulit dipercaya. Setidaknya mereka harus mendapatkan sebuah platform khusus untuk membocorkan data ini. Namun Mike memiliki rencana lain, dan dia meminta Jason untuk terus memecahkan enskripsinya. Ketika Mike membuka pintu kontainer, tanpa diduga seekor burung gagak masuk begitu saja. Burung itu membawa sesuatu di mulutnya. Di sini Higan sadar bahwa itu adalah tantangan duel dari Zai. Adegan pun flashback kembali, di mana Zai kecil mendapatkan penjelasan tentang arti sebenarnya dari Shinobi. Shinobi atau ninja adalah pejuang terkuat di dunia, dan orang yang memimpin para shinobi itu memiliki kekuatan mutlak. Zai pun beranjak dewasa dengan mengemban pemahaman itu. Meskipun dia menang dalam latihan sparring, namun dia terus memukuli lawannya hingga babak belur. Menurut Zai, orang yang lemah tidak berhak berdiri di tempat ini, dan apapun alasannya mereka harus dibinasakan. Higan lantas menyanggah pendapat Zai. Semua orang di sini adalah ninja yang berjuang bersama untuk membela tanah air. Tidak ada seorang pun shinobi yang bisa bertarung sendirian. Mari lantas menengahi perselisihan Zai dan Higan. Dia pun membiarkan Zai dan Higan berduel demi membuktikan keyakinannya masing-masing. Pertarungan pun berlangsung cukup lama dari pagi hingga sore. Mari menyatakan bahwa pertarungan ini seri karena kekuatan keduanya memang seimbang. Malam itu juga Zai berlatih pedang di ladang bambu. Nampaknya dia sangat kesal tidak bisa mengalahkan Higan. Pemuda ini pun terus berlatih demi mengasah kemampuan ninjanya. Tapi di balik latihannya itu, Zai tidak bisa memalingkan pandangannya dari Higan. Beberapa waktu pun berlalu. Pak Tetua Klan menyatakan bahwa Higan, Zai, dan Mari telah lulus ujian terakhir. Dia pun memberikan sebuah misi penting pada ketiga orang itu. Jika berhasil menyelesaikan misi ini, maka ketiganya akan mendapatkan julukan sebagai shinobi. Singkat cerita, Higan, Zai, dan Mari berhasil menuntaskan misi. Mereka harus segera kembali untuk melaporkan hasil misi ini. Namun dalam perjalanannya, mereka dihadang oleh sekelompok pasukan musuh. Melihat keanehan ini, Higan begitu yakin bahwa ada pengkhianat yang membocorkan misi ini. Dikarenakan tidak ada pilihan lain, Zai pun maju sendirian dan meminta Higan dan Mari pergi. Zai tidak peduli, dan dia terus maju tanpa memperdulikan peringatan kedua rekannya. Dia terus berlari dan membantai banyak pasukan musuh dengan pergerakan yang sangat cepat. Pun demikian, sehebat dan setangguh apapun Zai, dia tetaplah manusia biasa. Zai mulai kepayahan dan menyadari kemampuannya yang lemah itu. Semua pasukan musuh sudah siap untuk menembakinya. Namun tanpa diduga, Higan dan Mari malah menyelamatkannya. Ketika Higan mulai terpojok, saat itulah Zai mulai bergerak dan ikut membantu. Tanpa disadari, kedua rival itu saling bahu-membahu dalam menumbangkan semua musuhnya. Pak Tetua Klan baru sadar kalau Yamaji lah yang membocorkan misi penting ini. Yamaji sendiri berkilah kalau dia melakukan ini demi menguji Higan, Zai, dan Mari. Pak Tetua pun diam karena alasan Yamaji memang ada benarnya. Sementara itu Zai agak kesal karena Higan dan Mari kembali menyelamatkannya. Walau menuntaskan misi adalah prioritas utama, namun bertarung bersama adalah satu-satunya solusi untuk menyelesaikan misi. Higan mengakui kehebatan Zai. Jika semuanya bisa bekerja sama, maka mereka akan jauh lebih kuat.
Mari lantas berkata bahwa Zai tidaklah sendirian. Di sini Zai langsung terdiam. Sejak masih kecil dia sudah dibuang oleh kedua orang tuanya di gunung. Namun kawanan gagak memberinya makanan dan membuatnya bertahan hidup. Hal inilah yang membuat Zai hanya mempercayai burung gagak dan kekuatannya sendiri. Sebelumnya Zai tidak akan membiarkan siapapun melindunginya. Namun kali ini Zai berharap bisa menemukan lembaran baru bersama Higan dan Mari. Higan dan Mari pun menjawab itu dengan senyuman. Dan untuk pertama kalinya Zai menunjukkan senyumannya. Waktu pun terus berlalu. Misi demi misi berhasil dilewati oleh 3 sekawan ninja itu. Ketiganya pun meminum air dari sebuah cawan, yang mana hal itu menandakan bahwa mereka akan saling menggantungkan hidup satu sama lain. Namun suatu ketika terjadi hal di luar dugaan, di mana Higan dan Mari harus meninggalkan organisasi. Jelas saja Zai sangat terkejut dan tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Higan pun menjelaskan kalau dia dan Mari telah melanggar kode etik ninja. Lagi-lagi Zai tidak memahami, padahal sebelumnya mereka sudah saling berjanji untuk berjalan bersama. Higan dan Mari hanya bisa meminta maaf. Zai pun mencabut pedangnya. Jika Higan dan Mari tidak melawannya, maka Zai sendirilah yang akan menebas keduanya. Higan dan Mari pun benar-benar sedih, dan mereka berjalan meninggalkan Zai begitu saja. Saat ini Higan dan Jason telah tiba di sebuah desa yang dulunya merupakan persembunyian para shinobi. Higan menyadari kalau Zai telah menunggunya. Jason pun meminta Higan tidak memperdulikan tantangan Zai. Namun Higan tidak bisa mengabaikan itu, apalagi Zai adalah bagian dari masa lalunya. Higan pun mengenakan kusukukirnya, dan tidak berselang lama Zai mendatanginya dengan setelan gear warna gelapnya. Di lokasi lain, Mike menemui Edward dan mengatakan kalau Emma telah tiada. Mike juga menyampaikan bahwa dia mendapatkan data kebusukan Auza berkat bantuan Emma. Di sini Mike sangat kecewa karena Edward malah menjadi pesuruh Auza. Walau FBI telah disusupi, namun Mike sangat yakin bahwa tidak semua agen memiliki tabiat buruk dan menerima uang haram Auza. Mike hanya ingin meminta tolong pada Edward untuk memberikan data Emma pada para agen jujur di FBI itu. Sayangnya si Edward pura-pura tidak tahu dengan apa yang dimaksud Mike. Edward juga menganggap Mike sudah gila, dan dia tidak memiliki kewajiban untuk menuruti permintaan Mike. Di sini Mike menegaskan bahwa dia tidak datang untuk melapor pada atasannya. Dia datang untuk berbicara dengan rekan lamanya, sahabat yang dulu berjuang bersama dalam menumpas kejahatan. Mike berusaha mengingatkan Edward bahwa tugas utama mereka adalah melindungi orang-orang jujur dari para penjahat. Setidaknya itu adalah kata-kata bijak yang diucapkan Edward pada Mike ketika dulu mereka bertemu untuk pertama kalinya. Sayangnya Mike tidak mengingat kenangan itu, dan tentu saja hal ini benar-benar membuat Mike sangat terpukul. Sedetik kemudian Edward menelpon kantor FBI. Dia lantas meminta bala bantuan FBI untuk menangkap Mike. Tentu saja Mike langsung mengumpat dan pergi meninggalkan Edward dengan penuh kekecewaan. Pertarungan antara Higan dan Zai tidak terelakkan. Keduanya saling menyerang dengan begitu brutal. Walau pertarungan ini sangat keras, namun kekuatan mereka jelas-jelas nampak seimbang. Kedua pedang mereka pun berbenturan parah, hingga akhirnya terpental dan lepas dari tangan masing-masing. Higan dan Zai pun bertarung dengan tangan kosong. Ngerinya, pukulan kuat mereka berdua membuat Kusukugir terlepas begitu saja. Keduanya memiliki alasan bertarung masing-masing. Higan tidak akan mati sebelum urusannya selesai. Sementara Zai harus menuntaskan urusan masa lalunya dengan Higan saat ini juga. Adegan pun kembali ke masa lalu, di mana Zai mendapatkan informasi dari tetua klan tentang adanya beberapa shinobi yang membelot dari organisasi. Sang tetua lantas memerintahkan Zai untuk memburu dan melenyapkan para shinobi pengkhianat itu. Zai juga sangat yakin kalau nanti Higan dan Mari akan mendapatkan perintah yang sama dari tetua klan. Walau para ninja itu merupakan rekan yang berharga, namun Zai tidak pernah bergeming dan tetap teguh dalam menjalankan tugasnya. Semua itu dilakukannya karena dia merasa telah diayomi sepenuhnya oleh organisasi. Ini sudah menyangkut harga diri, serta alasan penting Zai hidup hingga sekarang. Hanya organisasilah tempatnya bernaung,
Dan demi mencapai tujuan besarnya sebagai seorang shinobi, dia harus menyingkirkan semua orang yang menghalangi jalannya. Pemuda itu pun berlalu, meninggalkan Higan dan Mari yang nampak begitu sedih. Walau tidak bisa berbuat apa-apa, namun Higan dan Mari sangat yakin bahwa kelak suatu hari nanti Zai akan mengerti kondisi ini. Higan dan Zai pun kembali saling berhadapan dengan sangat serius. Sedetik kemudian keduanya bertarung dengan tangan kosong. Adu mekanik pun tidak terhindarkan. Keduanya benar-benar beringas dan saling memukul lawannya tanpa rasa ampun. Pertarungan teknik taijutsu ini menghabiskan energi yang cukup banyak. Zai memukul dan menendangi Higan dengan sangat brutal. Sementara Higan juga tidak mau menyerah dan terus mengcounter berbagai serangan Zai seperti seorang atlet MMA profesional. Ketika Higan hendak maju menyerang, tanpa diduga Zai mengerahkan teknik ninjutsu rahasianya yaitu guntur. Teknik ini membuat Zai bergerak secepat kilat dan menghajar Higan dengan begitu kuat. Tentu saja si Higan benar-benar tidak berdaya. Meski Higan bisa bangkit dari kematian, namun Zai tidak akan pernah membiarkannya bebas. Saat kondisi benar-benar buruk, Higan pun akhirnya mengeluarkan teknik ninjutsu rahasianya juga yaitu kesenyapan. Higan lantas bangkit dengan begitu tenang dan fokus meningkatkan seluruh panca inderanya. Hebatnya, walau Zai bisa bergerak dengan sangat cepat, namun Higan mampu meninju wajah teman lamanya itu dengan begitu akurat. Tidak hanya sekali, namun berkali-kali Higan bisa menghindari sekaligus melepaskan serangan mutlak. Tentu saja Zai agak terkejut dengan kemampuan rahasia Higan. Apalagi Higan telah meningkatkan kekuatan panca inderanya hingga melebihi level maksimal. Zai pun mengambil pedangnya dan melepaskan beberapa tebasan pada Higan. Mereka pun sama-sama terpental hebat karena efek serangan teknik rahasia yang begitu luar biasa. Seluruh area pertarungan hancur berantakan, dan bersamaan dengan itu topeng Zai tiba-tiba hancur dan terlepas dari wajahnya. Higan pun kembali kaget melihat separuh wajah Zai yang hancur akibat luka bakar. Tanpa banyak bicara, Zai kembali menyerang Higan dengan begitu beringas. Namun untuk kali ini kemarahan Zai nampaknya sangat sulit untuk dikontrol. Ternyata sebelumnya Zai mendapatkan hukuman serius dari para tetua. Tentu saja semua itu terjadi karena Zai membiarkan Higan dan Mari kabur meninggalkan organisasi. Zai pun hanya diam, padahal dia sebenarnya tahu kalau Higan dan Mari hendak berkhianat. Oleh karena itulah para tetua menghadiahi segel panas yang tidak akan pernah bisa dilupakan Zai di sisa hidupnya. Dengan sangat kesal, Zai mencabut pedang di dekatnya dan mencoba membabat Higan dengan penuh amarah. Zai menyalahkan Higan karena telah melanggar kode etik ninja. Jika Higan tidak bertindak seenaknya sendiri, hal bodoh seperti ini pasti tidak akan pernah terjadi. Namun Higan menegaskan kalau dia dan Mari tidak pernah melanggar kode etik. Mereka hanya menyadari bahwa tidak ada kode etik ataupun tujuan yang harus dicapai jika itu hanyalah merenggut kekuatan manusia untuk saling mencintai dan melindungi hal yang berharga. Higan pun sangat kecewa karena dirinya dan Mari dianggap tidak memiliki tempat di organisasi. Sementara Zai juga kesal karena Higan dan Mari berbohong dan mengingkari janji. Padahal itu adalah pertama kalinya Zai merasakan kalau dia memiliki seorang teman. Namun lagi-lagi Higan menegaskan kalau dia tidak berbohong. Higan dan Mari selalu menganggap Zai sebagai seorang sahabat yang sangat berharga. Namun Zai malah semakin kesal dan menghajar Higan dengan begitu keras. Saat Zai hendak menebas Higan, tanpa disangka sebuah tato khusus tiba-tiba muncul di punggung Higan. Langkah Zai pun langsung terhenti. Higan menyampaikan bahwa tato ini dibuat hanya untuk mengingat Zai. Bagaimanapun juga, Higan ingin berkelana dan mengajak Zai melihat pemandangan yang berbeda. Higan pun menerima tikaman keras katana Zai, dan di sini Higan menegaskan kalau dirinya tidak akan pernah sekalipun menyerah menjadi seorang shinobi. Higan ingin menghancurkan semua dusta yang sedari tadi dikatakan Zai. Higan mau bertarung melawan Zai hanya untuk membuktikan tentang semua keyakinannya. Higan pun melesatkan pukulan tenaga dalam yang membuat Zai terhempas hebat. Disinilah Zai mulai sadar kalau selama ini dia telah salah sangka. Higan kemudian menyampaikan wasiat Mari, di mana jika suatu hari Zai datang, Mari akan membiarkannya melakukan apapun sesukanya. Tapi setidaknya, apapun yang terjadi, Zai harus bisa memaafkan Ren. Mari sangat yakin
kalau Ren bisa menunjukkan pemandangan yang berbeda pada Zai. Demikian juga sebaliknya, Zai pasti akan memahami bahwa kehidupan ini bisa memberikan masa depan yang baik. Zai pun langsung ambruk beberapa saat kemudian. Higan pun berpesan pada sahabat lamanya itu agar dia menyelesaikan semua urusan ini di lain hari. Di sisi lain, Jason menemui kebuntuan dalam membuka data enskripsi yang ditinggalkan Emma. Dia pun agak kaget karena Mike tiba-tiba mendatanginya. Di sini Mike mengabarkan kalau situasi nampak semakin memburuk. Ditambah lagi selepas ini polisi dipastikan akan segera datang. Mike pun agak kesal karena Jason belum bisa memecahkan data enkripsi. Jason tidak bisa berbuat apa-apa karena dia memerlukan tanda tangan biometrik Emma untuk memecahkan data enkripsi itu. Walau sudah mencari ke laboratorium, namun Jason tidak bisa menemukan sidik jari Emma. Mike dan Jason pun mulai beradu mulut dan saling menyalahkan satu sama lain. Ketika Jason memberikan Mike sebotol minuman, tanpa diduga Mike mengingat kalau Emma pernah memegang kertas gambar peninggalan mendiang putrinya. Di waktu yang kurang lebih sama, Joseph menelpon dan meninggalkan pesan suara untuk Master Yamaji. Joseph mengagumi integritas dan cara kerja Yamaji yang sangat profesional. Dia menyetujui proyek pembuatan Kusogoger demi menguji dan meningkatkan teknologi perusahaannya. Namun saat itu juga Joseph memutarkan rekaman CCTV tentang pengkhianatan Yamaji beserta anak buahnya. Joseph pun tertawa, dan dia memerintahkan tentara bayarannya untuk menyerang kediaman Yamaji. Tentu saja para pengawal Yamaji ditembaki dan mulai bertumbangan satu demi satu. Para mercenaries ini menembaki seluruh ruangan Yamaji dengan begitu brutal. Sayangnya Master Yamaji tidak ada di tempat. Para tentara itu begitu kaget setelah menyadari bahwa di dekat mereka ada sebuah bom. Bom itu pun langsung meledak hebat dan menghancurkan seluruh pasukan Joseph tanpa tersisa. Sedetik kemudian Master Yamaji menelpon Joseph dan dia menyampaikan kata selamat tinggal dengan begitu serius. Jelas saja Joseph sangat kesal. Kini dia sangat bingung untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia lantas mengambil sebuah pistol di laci dengan begitu was-was. Tak selang beberapa lama, Yamaji dan pasukannya telah tiba di gedung milik Joseph. Semua orang yang muncul di gedung ini langsung disikat anak buah Yamaji. Tidak peduli itu pria ataupun wanita. Semuanya ditebas dengan sangat cepat dan begitu sadis. Pemandangan mengerikan ini sama sekali tidak membuat Yamaji bergeming. Dia pun terus melangkahkan kakinya untuk menemui Joseph. Joseph pun benar-benar ketakutan karena Yamaji terus mengejarnya. Parahnya, seluruh pengawal pribadi Joseph dibantai habis-habisan oleh pasukan ninja pembantai. Joseph pun lari tunggang langgang demi menyelamatkan dirinya sendiri. Dia pun sangat kebingungan karena pintu lift yang hendak dinaikinya tidak kunjung terbuka. Ketika para ninja mulai berdatangan, saat itu juga Dilly tiba-tiba muncul dari dalam lift dan menyelamatkan Joseph. Dilly pun menghabisi seluruh pasukan ninja pembantai dengan sangat mudah. Dikarenakan helikopter di atap gedung telah terbakar, Dilly pun segera menggendong Joseph menuju laboratorium untuk melarikan diri. Keduanya pun terus bergegas karena dikejar oleh pasukan ninja pembantai. Namun lagi-lagi mereka semua tidak berkutik di hadapan Dilly. Dilly menghajar para ninja di depannya, sementara si Joseph menembaki bagian belakang. Walau berhasil mengatasi para ninja, namun tanpa disadari Yamaji dan pasukannya telah sampai di laboratorium. Yamaji tidak menyangka kalau Dilly juga mengkhianatinya. Namun Dilly hanya bisa menghela nafas dan dia tidak merasa berkhianat. Seingat Dilly, justru Yamaji sendirilah yang memberikan misi padanya untuk melindungi Joseph. Disinilah Yamaji ingin memastikan pada Dilly apakah dia bisa menyelesaikan tugas pentingnya itu. Anehnya si Dilly langsung mencekik Joseph dan meminta maaf. Wanita besar ini kemudian melemparkan Joseph keluar dan setelahnya membiarkan pria itu kabur dengan sebuah helikopter. Joseph jadi merasa bersalah, namun Dilly tetap tegas pada pendiriannya. Kini wanita itu sudah sangat siap untuk bertarung habis-habisan melawan Yamaji beserta seluruh pasukannya. Sementara itu Mike dan Jason terlihat dikejar oleh banyak pasukan polisi. Tidak hanya mobil polisi, nampak sebuah helikopter juga terus menyorot dan mengamati pergerakan Mike dari udara.
Para polisi itu memaksa Mike untuk menghentikan truknya. Mike pun benar-benar tidak berkutik. Apalagi para polisi memasang barikade dan jebakan yang membuat ban truknya bocor parah. Pada akhirnya Mike menyerah dan dilumpuhkan tanpa ada perlawanan. Namun di sisi lainnya, Jason malah tertawa terbahak-bahak setelah berhasil membuka data Emma. Dia senang bukan kepalang melihat pekerjaannya membuahkan hasil. Ternyata sebelumnya Mike memberikan sidik jari Emma yang tertinggal pada kertas gambar peninggalan putrinya. Jason benar-benar riang, dan dia bisa membayangkan bagaimana tatapan muram wajah CEO Auza yang dibencinya. Kembali pada Higan, di mana dia duduk terdiam setelah bertarung melawan Zai. Tangannya pun tiba-tiba dijilati oleh seekor kucing hitam, dan bersamaan dengan itu sosok Kagari mulai mendatanginya. Sementara itu Zai nampak merenung, memikirkan perintah Master Yamaji untuk menghabisi Higan dan Mari. Selain itu, Yamaji juga memerintahkan Zai untuk menghabisi anak kedua sahabatnya itu dengan dalih melancarkan tujuan organisasi. Zai pun berjalan keluar dan memandangi bulan di atas langit. Dia pun mengingat Mari dan mengatakan bahwa dengan melihat langit dia bisa mengenang masa lalunya. Itulah cara Zai untuk tetap mendisiplinkan diri. Semua shinobi di organisasi memiliki masa lalu yang buruk. Namun Mari tidak mau hal itu menjadi kutukan yang terus mengekangnya. Semua orang bisa mengubah masa depannya menjadi lebih baik. Daripada terus menatap masa lalu, lebih baik menatap masa depan dengan penuh senyuman. Pembicaraan tentang masa depan itu tanpa disadari membuat Zai memiliki pandangan yang berbeda. Zai pun terus berjalan tanpa arah, sembari memikirkan perkataan Higan dan Mari tentang arti masa depan dan pandangan yang berbeda. Walaupun dia sangat kesal dengan kenyataan ini, namun pernyataan dua sahabatnya itu memang benar adanya. Zai pun sangat sedih dan meraung sejadi-jadinya di balik hamparan bebatuan antah berantah. Saat ini Pentagon dan Gedung Putih telah diambil alih oleh pasukan shinobi. Berdasarkan pengakuan dari para saksi, seluruh reaktor Auza yang sebelumnya akan diledakkan Joseph nampaknya juga telah dikuasai oleh para ninja. Edward lantas menjelaskan pada Mike bahwa FBI masih berusaha mengumpulkan banyak informasi. Dia pun meminta Mike untuk fokus membuntuti serta menangkap Joseph. Edward meminta maaf pada Mike atas perlakuan buruknya selama ini. Setelah kasus ini selesai, Edward berencana mentraktir Mike makan dan minum sepuasnya di tempat yang terbaik. Tentu saja Mike berharap agar Edward tidak melupakan janjinya itu. Mike pun mendapatkan telepon dari Jason, di mana Jason mengabarkan kalau Joseph telah bersembunyi di Hotel Auza. Seperti perkiraan Mike, Hotel Auza dilengkapi dengan rute kabur darurat. Tentu saja Joseph bisa dipastikan melarikan diri melalui rute tersebut. Di Gedung Putih, Menteri Pertahanan baru menyadari kalau Yamaji sengaja membuat pangkalan pasukan shinobi dengan dalih membangun pembangkit listrik fasilitas pemerintah. Hal ini membuat Yamaji memiliki kebebasan untuk melakukan serangan kapanpun dan dimanapun. Seluruh staf dan para agen benar-benar tidak berkutik karena ancaman pasukan ninja. Namun Yamaji tidak mau mengambil alih negara ini. Tujuan Yamaji masih tetap sama, di mana para shinobi harus membawa perdamaian bagi seluruh dunia. Ibu Menteri pun tidak habis pikir dengan jalan perdamaian yang dipikirkan Yamaji. Apalagi jika dilihat dari sudut pandang manapun, hal itu benar-benar sangat bertolak belakang. Di dunia ini ada banyak sekali kesenjangan, seperti etnis, wilayah, dan sumber daya. Hal itu mengakibatkan munculnya berbagai amarah dan keserakahan. Yamaji dan para ninja berniat untuk melenyapkan semua itu dan menjadi sumber kekuatan tertinggi dalam mengawasi dunia. Tentunya mereka juga harus menghukum siapapun yang berani mengganggu perdamaian dunia. Yamaji juga berkata bahwa dia dan seluruh ninja telah menguasai teknologi dan sumber daya Auza sepenuhnya. Para ninja juga selalu memantau pergerakan Joseph. Joseph pun akan dihabisi jika waktunya telah tiba. Namun sebelum itu, Yamaji dan pasukannya harus membereskan masalah terbesar mereka, yaitu Higan. Saat itu juga, Higan yang tengah berkendara langsung diserang oleh sekumpulan robot ninja. Higan pun segera mengenakan gear kamuinya untuk bertarung melawan para robot yang menghalangi jalannya. Di waktu yang sama, Edward berkata pada Mike bahwa Joseph mengendarai mobil menuju utara di sepanjang jalan tol KM86.
Mike pun segera meluncur ke lokasi tersebut, sementara Edward akan membantu dengan mengirimkan agen FBI yang ada di dekat sana. Jason juga nampak sangat sibuk di depan laptopnya. Entah bagaimana caranya, Jason berusaha meretas dan menggerakkan satelit di luar angkasa. Saat ini Joseph bersiap mengudara, bersama dengan ternak babi yang dikembangkan di daerah tol KM86. Dia berencana kembali ke negara ini setelah dunia berubah drastis. Namun rencana Joseph tidak berjalan mulus, karena Mike tiba-tiba muncul dan ngegas laju kendaraannya. Alhasil mobil Mike langsung menabrak roda pesawat dan membuat pesawat tersebut tergelincir hilang kendali. Joseph pun segera kabur dengan begitu cepat, namun Mike tidak akan membiarkan orang itu lolos begitu saja. Walau agak ngos-ngosan, namun Mike berhasil menyusul dan menangkap Joseph. Joseph pun menggigit lengan Mike dan berusaha kabur kembali. Saat itulah Mike menodongkan pistolnya, tapi si Joseph tidak mau mengalah dan mengancam akan menghancurkan reaktor AUSA di sana dengan jam tangannya. Mike pun meminta Joseph menyerah karena semua perlawanan Joseph tidak akan ada gunanya. Namun Joseph tidak peduli dan tetap menekan jam di tangannya. Namun setelahnya Joseph malah bingung, apalagi reaktor AUSA di sana tidak meledak dan nampak aman-aman saja. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan jam tangan Joseph, hanya saja saat itu Jason berhasil memutus sinyal satelit. Melihat si Joseph yang nampak kebingungan, membuat Mike langsung bergerak dan menendangnya. Mike memastikan akan segera menjebloskan Joseph ke dalam penjara. Namun Joseph nampak santai karena banyak orang yang memerlukan kejeniusannya. Dia sangat yakin akan keluar dari penjara dalam waktu yang sangat singkat. Amarah Mike pun seketika memuncak ketika Joseph membahas tentang para ninja yang harus dihancurkan hingga berkeping-keping. Hal ini jadi membuatnya teringat akan perjuangan dan pengorbanan Emma. Dengan emosi meledak-ledak, Mike langsung memukul Joseph hingga jatuh tersungkur. Tidak berhenti di situ, Mike terus melepaskan pukulan demi pukulannya pada pimpinan AUSA itu. Dia lantas menodongkan pistolnya di kepala Joseph dan langsung menembaknya. Di sisi lain, Higan telah membereskan para pasukan robot dan menemui Master Yamaji. Yamaji berkata pada Higan bahwa keinginan para shinobi akan segera terwujud setelah menunggu lebih dari 600 tahun. Namun Higan tidak peduli dengan hal itu. Kedatangannya ke tempat ini hanyalah untuk mengakhiri siklus tragedi yang telah diciptakan Yamaji. Higan menegaskan kalau riwayat para ninja dan organisasi akan segera tamat di tempat ini. Tentu saja hal ini membuat Yamaji tidak akan bisa hidup di dalam bayang-bayang lagi. Sayangnya Yamaji masih tetap saja ngotot bahwa kekuatan para ninja akan membuat dunia ini damai. Jika situasi saat ini benar-benar kacau, itu bukanlah kondisi yang diharapkan oleh Yamaji. Lelaki tua itu pun langsung menyiapkan pedang besarnya, dan dia akan mengakhiri semuanya di tempat ini. Pertarungan Higan melawan Yamaji pada akhirnya tidak bisa dihentikan. Pedang mereka saling berbenturan dan bertabrakan satu sama lain. Yamaji menggunakan gabungan pedang kecilnya, sementara Higan masih tetap setia dengan style pedang katana di kedua tangannya. Walau Higan sudah berusaha melepaskan berbagai serangan, sayangnya pertahanan Yamaji masih belum bisa ditembus. Higan pun terpukul mundur, namun dia kembali bangkit dan kembali melesatkan berbagai serangan balasan. Parahnya, walau Yamaji bertarung tanpa senjata, namun dia masih bisa mengimbangi dan bertahan dari setiap serangan Higan. Namun sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya tupai itu akan jatuh juga. Yamaji pun mulai tersudut dan dia berusaha bertahan dari hunusan pedang Higan. Sayangnya dominasi Higan terhenti ketika Zai tiba-tiba datang menyerangnya. Zai yang hanya mendedikasikan hidupnya sebagai shinobi lantas membantu Yamaji untuk mengalahkan Higan. Jelas saja pertarungan ini jadi tidak seimbang. Higan pun semakin tersudut dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia lantas membaca mantra dan melepaskan teknik rahasia keheningan. Namun kali ini teknik tersebut tidak banyak membantu. Apalagi Master Yamaji juga melepaskan teknik rahasianya yaitu kehendak Tuhan. Teknik Yamaji bisa menghancurkan pikiran lawan dan membawa musuhnya itu memasuki dimensi lain. Higan pun tiba-tiba berpindah dan melihat berbagai kenangan masa lalunya. Dia kembali melihat dirinya, Zai dan Mari berjanji untuk saling menjaga satu sama lain. Namun Zai sangat kecewa karena Higan ingkar janji dan mengkhianatinya. Sedetik kemudian Higan melihat dirinya ngobrol dengan Mari.
Mereka pun saling berjanji untuk membesarkan putranya bersama-sama. Namun Higan sangat syok melihat istri dan anaknya tewas mengenaskan. Higan hanya bisa menangis dan benar-benar meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan istri dan anaknya. Di dalam alam bawah sadar itu, Zai hanya memandangi Higan tanpa ekspresi. Sementara Yamaji masih menceramahi Higan mengenai kehebatan para shinobi. Walau sebelumnya para shinobi mengalami banyak pengkhianatan, namun kali ini jalan menuju masa depan terbaik sudah ada di depan mata. Mendengar kisah tentang masa depan, membuat Zai kembali mengingat nasihat Mari, di mana pada suatu hari nanti Zai pasti akan memahami arti dari masa depan tersebut. Ketika Yamaji hendak mengeksekusi Higan, tanpa disangka Zai langsung menyelamatkannya. Sayangnya tindakan Zai harus dibayar mahal, di mana lengannya tertebas oleh Master Yamaji. Walau Yamaji tertusuk pedang Zai, namun lelaki tua itu nampak baik-baik saja. Yamaji pun sadar kalau Zai sangat mendambakan hadirnya seorang sahabat. Yamaji lantas melesat dan membuat kedua musuhnya itu terperosok di area bawah tanah. Ternyata di tempat itu terdapat reaktor yang begitu besar. Yamaji pun menyerap kekuatan di dalam reaktor hingga membuatnya memiliki kekuatan tidak terhingga. Walau Higan telah mengisi ulang kusuku gearnya, namun itu tidak berarti di hadapan kekuatan Yamaji yang tidak masuk akal. Higan pun terhempas ke sana kemari tanpa bisa melakukan satu serangan yang berarti pada Yamaji. Dia pun semakin tidak berkutik ketika Yamaji menghunuskan pedangnya. Yamaji tidak mau menerima pendapat Higan, apalagi Higan memaksanya untuk mengabaikan tekad dan cita-cita para shinobi. Kekuatan Yamaji semakin tidak terkontrol dan langsung terkoneksi dengan pembangkit listrik Auza. Ketika Higan mulai menyerah, tanpa disangka Mari mendatanginya di dalam alam bawah sadarnya. Mari pun memberikan banyak pesan penting agar Higan tidak menyerah semudah ini. Mari memahami kalau Higan adalah manusia berhati kuat dan tidak mudah tenggelam dalam keputusasaan. Mari meminta Higan memahami filosofi ninjanya, di mana seorang shinobi itu harus jadi sedingin api dan sepanas es. Pesan Mari pun membuat Higan perlahan bangkit kembali. Higan lantas berjalan tenang dan mendekati Yamaji. Tanpa disangka kusuku gear Kamui merespon tekad kuat Higan, di mana gear itu tiba-tiba berubah warna menjadi hitam legam. Di sini Zai benar-benar sangat terkejut, apalagi Higan membaca mantra dan menggunakan teknik rahasianya yaitu petir. Yamaji sendiri pun tidak percaya, apalagi selama ini tidak pernah ada satu shinobi pun yang bisa menguasai lebih dari satu teknik rahasia. Dengan gerakan secepat kilat, Higan melepaskan banyak sabetan dan tusukan pada Master Yamaji. Yamaji lantas melepaskan kekuatan supernya, namun Higan kembali menerjang dan melesatkan sabetan pedangnya dengan begitu kuat. Tebasan Higan pun membuat langit terbelah, hingga pembangkit listrik yang mensupport kekuatan Yamaji tiba-tiba padam begitu saja. Alhasil, Yamaji pun langsung ambruk dan terkapar di hadapan Higan. Lelaki tua itu pun memperingatkan Higan agar tidak besar kepala, karena ada shinobi lain yang mewarisi tekadnya. Meskipun Yamaji lenyap, namun tujuan shinobi yang dicita-citakannya pasti bisa diwujudkan. Saat itulah diperlihatkan sosok ninja tidak dikenal yang mampu melumpuhkan pasukan robot Yamaji dengan begitu mudah. Sayangnya masih tidak diketahui secara pasti, apakah ninja ini merupakan kawan atau lawan. Yamaji pun pada akhirnya tumbang dan menutup matanya. Sementara itu di lokasi lain, Joseph ditangkap polisi bersama pasukan FBI. Beberapa waktu sebelumnya, ternyata Mike tidak menghabisi Joseph dan hanya melukai kupingnya saja. Mike mengancam akan selalu memburu dan menghajar Joseph, walau Joseph bisa keluar penjara dengan sangat mudah. Ancaman Mike pun membuat Joseph sangat ketakutan hingga ngompol di celana. Para polisi pun mendapatkan kabar bahwa semua pejabat pemerintah yang tadinya ditawan kini telah dibebaskan. Walau para polisi masih belum bisa mengetahui detailnya, namun ini adalah hal yang sangat menenangkan. Mike pun langsung tersenyum, karena dia sadar kalau Higan telah menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Sepeninggal Master Yamaji, Zai pun berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun Higan segera datang dan menghentikan tindakan Zai. Higan menegaskan kalau mulai detik ini sudah tidak ada lagi yang namanya shinobi. Higan bisa kuat hidup hingga saat ini berkat bantuan orang lain. Higan pun meyakini kalau Zai juga demikian. Mereka semua memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan hidup.
Tentu saja semua itu dilakukan agar bisa membalas kebaikan orang-orang tersebut. Zai pun bangkit dan bertanya pada Higan, apakah masih ada kesempatan untuknya memulai lembaran baru? Jelas saja Higan langsung tersenyum mendengarkan pertanyaan sahabatnya itu. Faktanya tempat untuk hidup tidak hanya ada satu. Dengan berbekal pemahaman itu, Higan begitu yakin Zai pasti akan melihat pemandangan yang berbeda. Beberapa hari kemudian, Higan nampak membuang kusuk-kukirnya ke dalam laut. Dia lantas pergi untuk melakukan perjalanan panjang dengan mengendarai motor kesayangannya.